Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, baik di rumah masing-masing pun, puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih tetap dalam lindungan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu baik buat kita. Saat ini kita mau mulai ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, Tuhan hadir. Oleh sebab itu, mari siapkan hatimu, hidupmu untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan.
Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami hari ini Tuhan mau memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu di dalam ibadah ini dapat kami rasakan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama menikmati berkat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami percaya kuasa-Mu lebih besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita beribadah online, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kita mengangkat satu buah pujian. Datanglah ke bait-Mu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan, bersyukur
topan sekalipun, kalau Tuhan tetaplah menjadi gunung batu kita. Dan kita percaya Tuhan yang selalu menjadi perlindungan kita. Haleluya, kita mau angkat satu pujian di balai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu dan tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan gempa, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan sudah atur. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang atur. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia
ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, bersamamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sanggup Tuhan melewati segala tantangan kehidupan. Di setiap musim hidupku
sepertimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita katakan sekali lagi, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Makasih Tuhan. Serahkan pada hamba-Nya yang membawakan firman Tuhan. Jemaat sekalian, ini pekan ke-6 kita tidak bisa berjumpa secara live di gereja ini, di ruang gereja di mana selalu kita bertemu, berjumpa. Ditambah pada Jumat Agung, jadi ada 7 minggu kita belum berjumpa. Tentu ada rasa rindu, rasa ingin berjumpa, rasa ingin kita saling bersua, bersalaman. Tapi keadaan yang terjadi bukan hanya di tempat ini, tapi di seluruh dunia, mengharuskan kita stay at home, work from home. Nah, ini mungkin situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kita harus menjalani bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di Tangerang, apa kabar sekalian di sana? Saya berharap semua jemaat yang Tangerang baik-baik. Yang ada di Jakarta Barat, apa kabarnya? Saya berharap semua yang di Jakarta Barat baik-baik semuanya. Yang ada di Jakarta Selatan, semua walaupun di rumah tetap baik-baik, sehat, boleh mendapatkan makanan yang cukup. Jangan lupa berolahraga. Yang ada di Jakarta Utara, tetap semangat, tetap beraktivitas dari rumah, dan tetap berolahraga. Yang ada di sekitar Jakarta Pusat, dekat-dekat gereja ini, tetap semangat. Dan pasti semuanya akan berlalu, kita akan berjumpa kembali. Jemaat yang di Bekasi, apa kabar semuanya? Berharap semuanya yang ada di Bekasi boleh dalam keadaan baik-baik. Yang ada di Cibubur dan di Bogor dan dimanapun jemaat Tuhan hari ini. Pada minggu ini kembali dari Gereja Gerakan Pentakosta menyapa Bapak Ibu melalui khotbah ini.
Karena kita semua membutuhkan kekuatan rohani di masa-masa di mana kita harus berdiam di rumah. Saya yakin Bapak Ibu berdoa, membaca firman Tuhan, tetapi ada sebuah keunikan, ada sebuah keindahan yang Tuhan kerjakan ketika ibadah kita lakukan. Namun tidak menghalangi keadaan ini, kami juga boleh hadir di tengah-tengah ruang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, mari kita membaca Alkitab kita hari ini yang saya akan berikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi jemaat sekalian boleh membuka Alkitab hari ini di rumah masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah siap mari kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang benar, firman yang meneguhkan kami, dan firman yang menyelamatkan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kami sekalian dimanapun jemaat-Mu berada, yang sedang di rumah bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan teguhkan kami, dan Tuhan tolong kami sekalian. Dan berkatilah media ini berjalan dengan baik, sehingga setiap jemaat Tuhan mendengar kebenaran ini, dan kami bersyukur karena kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita sudah membaca tadi bagian firman Tuhan. Tulisan Petrus yang begitu menarik sekali. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Petrus, seorang rasul, seorang murid, yang pada saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan hal lain yang terjadi pada Petrus adalah berbeda sekali dengan tulisan Matius Markus. Tetapi justru Petrus menulis tulisannya jauh setelah peristiwa Yesus bangkit. Tentu ini semua dalam rencana Tuhan yang besar untuk umat Allah dan kepada kita hari ini. Yang menarik di sini adalah dimulai dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Petrus memulai kalimat ini? Tentu ada sebuah perjumpaan pribadi, pengenalan pribadi yang sangat kuat bahwa dia mengenal siapa itu Allah. Dan dalam bagian ini juga tentu ada satu bagian yang ingin disampaikan, bahwa dia ingin memberikan supremasi Kristus, keagungan Kristus melalui 1 Petrus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin kita dapatkan dari tulisan-tulisan ini hari ini? Dengan kata yang dimulai dengan terpujilah Allah dan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Rahmat yang besar ini kita terjemahkan, kita seringkali bahasakan dengan belas kasihan. Belas kasih dari Allah. Petrus sangat menyadari tentang belas kasihan ini. Sehingga dia memuji Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan. Belas kasih. Di dalam bahasa yang sering kita dengar, mercy dan grace. Mercy artinya Allah tidak memberikan kepada kita apa yang patut kita terima. Harusnya kita menerima kutuk, murka. Tetapi harusnya itu kita terima, tapi Tuhan tidak memberikan itu kepada kita. Grace berarti Allah justru memberikan kepada kita
yang tidak layak kita terima. Apa itu? Keselamatan. Dan belas kasihan inilah yang dialami oleh Petrus sehingga dia menulis kepada orang-orang percaya yang sedang teraniaya, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Karena begitu rahmat Tuhan yang besar ini. Nah, rahmat Tuhan yang besar inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengalami lahir baru, hidup yang baru. Dan kehidupan ini hanya bisa terjadi ketika dia menyadari ada Kristus yang hidup. Sepanjang sejarah menjelaskan tidak ada seorang pun yang mati dan setelah dia mati bangkit kembali. Tokoh-tokoh yang besar sepanjang abad, sepanjang zaman tidak ada yang seperti itu. Satu-satunya bahkan yang sampai kekekalan. Dan karena itulah kita mengalami sebuah kehidupan baru. Hanya Yesus Kristus yang pernah mati dan dibangkitkan kembali. Dan hidup untuk selama-lamanya. Dan inilah keunikan. Dan inilah pondasi iman kita. Inilah kebenaran yang harus kita imani terus-menerus. Minggu lalu hamba Tuhan yang kita kasihi Bapak Pendeta Harsanto membacakan dalam 1 Korintus 15 ini. Yang menjelaskan bahwa sia-sialah iman kita tanpa kebangkitan Kristus. Dan betul sekali. Dan itulah yang sedang Petrus ingin sampaikan kepada orang-orang percaya. Sekalipun ada aniaya, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada dalam jurang yang sangat menakutkan. Tetapi beriman kepada Tuhan melalui kebangkitannya, kita memiliki warisan surgawi yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Melalui bacaan ini saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah apa yang menjadi renungan kita ketika kita mengalami hidup yang baru. Kita melihat di sini pada ayat yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa Petrus mengalami atau mempunyai iman yang sangat jelas dan kuat. Maka berdasarkan kalimat ini saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada hari ini. Kita boleh takut, kita boleh mendengarkan berita demi berita yang setiap hari menjelaskan ada ratusan orang, bahkan mungkin di hari ini sudah angka yang keberapa orang Indonesia yang mungkin sudah terpapar dengan COVID-19. Kita takut. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan melihat sebuah fakta kebenaran firman Tuhan, iman yang kita punya berdasarkan kebangkitan Kristus tidak boleh membuat kita takut. Apakah dengan kebangkitan, dengan iman kita karena percaya kepada Tuhan, melepaskan kita dari kematian pada masa-masa sekarang? Itu urusan Tuhan. Karena kematian seorang itu pasti kita semua akan mati. Tetapi apakah pada saat masa COVID ini atau nanti, itu urusan Tuhan. Dan kita tidak bisa memberikan stigma ketika ada orang mati pada masa-masa virus corona ini seolah-olah dia orang berdosa. Itu salah. Karena Tuhan berdaulat atas apapun. Tetapi yang penting kita ketahui adalah yang pertama, ternyata orang yang memiliki hidup baru karena kebangkitan Kristus, dia memiliki iman yang tidak sama yang dimiliki oleh dunia. Iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya tidak sama dengan iman yang mungkin diterjemahkan ataupun mungkin ada di dunia sekitar kita hari ini. Karena iman kita didasarkan kepada kebangkitan Kristus. Tetapi implikasi daripada iman itu harus terlihat dengan jelas dari cara hidup orang-orang percaya. Apakah implikasi itu? Maka kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Iman yang tidak mengasihi Tuhan, iman yang tidak mengasihi sesama, iman yang tidak ditunjukkan kepada kasih kepada Tuhan, itu bukan iman karena berdasarkan kebangkitan. Karena Tuhan mati dan dibangkitkan sebagai bukti kasihnya kepada kita. Karena dia mengasihi. Nah harusnya pun kita harus mengasihi. Saya sangat teringat dengan sebuah kalimat ini yang selalu memotivasi saya dalam pelayanan.
bahwa kita punya hutang Injil yang kita tidak pernah bisa bayar. Tetapi juga kita punya hutang kasih yang setiap saat membebani kita. Itu sebabnya mau tidak mau, selama kita hidup, kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka implikasi yang kedua yang kita bisa temukan di sini, bagaimana kebangkitan itu memberikan hidup kepada kita, dan hidup itu harus diterjemahkan kita mengasihi. Saya berharap kepada jemaat sekalian, sekalipun hari ini kita ada di rumah masing-masing, seolah-olah kita terisolasi karena kita tidak berjumpa, tetapi bukan berarti mengisolasi kasih kita kepada Tuhan. Mari kita belajar hari ini dengan merenungkan diri, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan berdiam diri di rumah, supaya kita memupuk kembali kasih kita kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti ketika kita bisa berjumpa, kasih kita kepada sesama begitu dibaharui dan kita bisa mengasihi. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ternyata dengan adanya masa corona hari ini, tidak ada artinya kebencian itu. Tidak ada nama artinya kepahitan. Justru kita disadarkan betapa pentingnya kasih itu. Orang yang memiliki hidup yang baru harus mengasihi Tuhan. Wujudkanlah hidup yang mengasihi Tuhan di masa-masa yang akan datang ini. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan berikan kita kesempatan hidup. Seperti saya jelaskan tadi, apakah orang meninggal pada masa corona ini atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita nggak pernah bisa mendapatkan stigma ini seolah-olah orang yang mati pada masa corona adalah orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan. Tidak, itu tidak benar. Karena pada faktanya kita akan mati. Tetapi dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan, iman itu harus mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita menunjukkan kepada dunia, kepada Tuhan, oleh kebangkitan Kristus, kita memiliki hidup. Dan di dalam kebangkitan hidup itu, di dalam hidup yang sudah diberikan kepada kita, kita memiliki iman yang sungguh-sungguh tidak akan pernah bisa tergoyahkan, karena iman kita didasarkan kepada Kristus, kepada Allah yang kekal. Tetapi di dalam implikasi iman itu, kita harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan kita wujudkan dengan mengasihi sama, mengasihi keluarga, dan mengasihi gerejanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, ini pekan ke-6 yang kita alami bersama-sama, dan Jakarta sudah memasuki periode kedua PSBB. Nah, kita semakin terisolasi. Walaupun kalau kita lihat sekilas di kota Jakarta, mungkin masih hiruk pikuk masih terjadi. Tetapi beberapa kantor-kantor besar dan semua keramaian-keramaian sudah hampir kita tidak bisa temukan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hidup baru, hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan kita? Maka ayat demi ayat yang kita baca sebenarnya memberikan sebuah indikasi pada ayat-ayat ini. Pada ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maka saya menemukan di sini adalah orang yang mengalami hidup baru, dia pasti mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan ini. Sekalipun tidak sama, ketika Petrus memberikan nasihat ini kepada orang-orang percaya, karena mereka dianiaya, memperjuangkan, mempertahankan iman mereka. Mereka dianiaya mendapatkan cobaan karena mereka ada pada kondisi yang berbeda dengan apa yang kita alami hari ini. Kita memang tidak ditekan karena iman kita hari ini. Kita memang tidak tertekan karena kita tidak bisa beribadah di gereja, karena ini secara bersama-sama terjadi baik di agama-agama lain. Jadi tidak ada tekanan terhadap iman kita hari ini.
Tetapi saya merasa kita perlu bergembira dan bersuka cita di tengah-tengah situasi yang kita alami hari ini. Karena dengan bersuka cita ini, bergembira ini, menunjukkan kita tetap ingin melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, bergembiralah ketika ada hal-hal yang mungkin hari ini tidak lagi kita dapatkan seperti masa-masa sebelumnya. Ada jemaat-jemaat yang hari ini PHK, ada jemaat-jemaat hari ini tidak lagi mendapatkan income, jualan yang biasanya mungkin dilakukan oleh jemaat, sebagian jemaat tidak lagi dilakukan hari ini. Ada mungkin jemaat yang masih mendapatkan gaji, tetapi mungkin gajinya sudah dipotong mungkin 50%, mungkin 75%. Bahkan ada banyak mungkin di antara kita hari ini tidak lagi mendapatkan income. Pasti kita khawatir bagaimana dengan anak-anak. Belum lagi hari ini kita akan masuk pada masa kondisi anak-anak harus sekolah. Kita akan berjumpa dengan masa-masa di mana anak-anak kita harus melanjutkan pendidikan. Kita mengalami yang namanya tekanan-tekanan secara ekonomi. Walaupun saya katakan berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula. Tetapi di dalam kondisi seperti pun saya percaya firman Tuhan, kita harus tetap bergembira. Kita harus tetap bersuka cita. Kita justru berduka cita karena melihat dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak mendapatkan informasi secara valid, tetapi saya mendengarkan sekilas bahwa ada sebuah negara karena corona yang mereka alami, corona yang melanda negeri mereka, corona yang melanda negara mereka sama seperti yang kita alami. Tapi mungkin di sana jauh lebih signifikan korban yang terpapar. Sehingga ada orang yang berkata, untuk apa percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa Dia tidak menolong kami? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan semua peristiwa yang menakutkan dan mengerikan ini terjadi? Tetapi justru masalah itu membuat mereka, saya tidak percaya Tuhan. Saya masih ingat teman daripada Billy Graham. Mereka sama-sama melayani pada awal mulanya, pada masa muda mereka. Tetapi di perjalanan justru teman daripada Billy Graham ini, akhirnya dia berkata tidak ada Tuhan. Dan dia menolak untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi sangat tragis akhir hidupnya. Berbeda dengan seorang Billy Graham yang tekun dengan imannya memberitakan Injil kemana-mana. Dia telah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan banyak orang yang bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit hari ini, tetaplah bergembira. Bergembira bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari dunia ini, tetapi bergembira karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengizinkan semua persoalan ini, pasti Tuhan punya maksud. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebagaimana Petrus menasihati orang-orang yang dilayani pada masa itu, tetaplah bergembira. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa menghadapi pencobaan, tetaplah bergembira. Karena apa? Dengan bergembira, kita akan terus bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Jemaat Tuhan, di rumah jangan mengeluh. Walaupun saya tahu jemaat Tuhan hari ini secara pangan, makan cukup. Saya seringkali bercanda dengan teman-teman. Yang pertama ditanyakan adalah bagaimana sekarang keadaanmu? Bagaimana ukuran badanmu hari ini? Seolah-olah ada candaan bahwa ketika di rumah makan minum dan akhirnya apa? Tubuh yang semakin diberkati Tuhan. Kita senang mendengarkan itu. Karena apa? Berarti secara kebutuhan di rumah tercukupi. Tetapi kita bergembira bukan karena kebutuhan kita tercukupi. Itu memang harapan kita. Kita bergembira karena kita dibawa kepada pengenalan yang semakin dalam akan Kristus. Dan itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir.
Selain tadi kita punya iman, kita mengasihi Tuhan, dan kita juga bergembira dan bersuka cita. Tetapi bagian yang keempat yang saya ingin sampaikan adalah sangat penting, yaitu pada ayat yang keempat berkata, pada ayat yang kelima berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya ingin menegaskan poin ini, bahwa Tuhan memelihara kita. Maka orang yang percaya dan sudah mengalami lahir baru, maka dia akan memiliki sebuah pengakuan Tuhan memelihara, karena iman kita tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Beberapa kali di dalam khotbah di tempat ini, saya menyanyikan pujian ini, dan saya sangat terberkati dengan kalimat demi kalimat dalam pujian ini. Karena apa? Karena kita sadar melalui kalimat-kalimat ini Tuhan ada. Bunyi nyanyiannya adalah, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Apa yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Kata demi kata lewat pujian ini mungkin indah untuk diungkapkan. Tetapi saya merasa kalimat ini mengandung sebuah pengakuan yang tidak mudah dilakukan oleh siapapun. Selalu untuk Tuhan. Iman yang kita miliki di dalam kebangkitan Kristus adalah selalu untuk Tuhan. Baik siang dan malam dan dimanapun kita berada. Dengan kondisi yang seperti itulah, timbal balik dari iman yang kita miliki, maka yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, goncangan ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, goncangan sosial yang hari ini mungkin akan memberikan efek yang sangat signifikan bagi kita semua yang ada di dunia ini. Bahkan hubungan sosial kita udah mulai makin terasa hari ini. Tetapi jangan sampai memudarkan iman kita. Jangan sampai menggoyahkan iman kita. Justru kata firman Tuhan hari ini, yaitu kamu, kita semua orang-orang yang sudah mengalami hidup baru dalam Tuhan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Berarti dunia bisa bergoncang saat ini. Dunia bisa mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia mengalami hal-hal yang bisa menakutkan kita. Tapi tetaplah memiliki iman. Karena dalam iman kita kepada kebangkitan Kristus, kita akan dipelihara. Kiranya jemaat Tuhan, dimanapun berada hari ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak-anak kecil yang ada di rumah, tetap bersuka cita, tetap memiliki iman. Orang tua, para oma opa yang ada di rumah, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Iman yang pernah kita miliki, tetaplah itu menjadi kekuatan kita hari ini di masa-masa yang sulit ini. Karena firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Ada kekuatan Tuhan yang memelihara kita. Tentu ada alasannya. Alasan karena iman, karena kita telah mengalami hidup, kita telah menerima hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup khotbah saya pada siang hari, pada pagi hari ini, dan saya ingin tetap mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Mari kita semua menyanyikan doa, menyanyikan nyanyian yang saya nyanyikan tadi, dan setelah itu saya akan berdoa kepada jemaat Tuhan. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku.
Apa yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap jiwaku, hidup dan ragaku, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu, kebangkitan-Mu telah memberikan kami hidup. Dan melalui hidup yang Tuhan berikan kepada kami memiliki pondasi iman yang tidak tergoyahkan. Dan di dalamnya kami boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi gereja-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun hari ini, kasih kami tidak akan luntur kepada Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita di tengah-tengah kekurangan dan kekurangan yang mungkin bisa terjadi di sekitar kami, di rumah tangga kami. Tetapi kami bergembira karena kami tahu Tuhan memelihara kami dengan kekuatan karena kami terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami dan keluarganya, Wakil Gembala dan keluarga diberkati Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan dan majelis diberkati Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, para korban COVID-19 yang mungkin ada di rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka hari ini. Para medis yang ada di garis depan hari ini, kami berdoa bagi mereka, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka sukacita, dan berikan mereka hikmat. Dan kami percaya bangsa kami akan melewati masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik untuk Bapak Jokowi dan Amin sebagai presiden kami dan wakil presiden kami. Tuhan memberkati dan mereka boleh sehat dan mereka diberkati Tuhan dan seluruh jajarannya diberkati Tuhan. Juga kota kami, kota Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies diberkati Tuhan. Dan seluruh penduduk Jakarta dan penduduk yang ada di sekitar Jakarta, baik Bogor, Tangerang, dan Bekasi diberkati Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, tetap terpelihara karena di dalam gereja ini kami memiliki pondasi iman. Semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan, dan biarlah bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan daripada gereja ini untuk menunjang pelayanan kami, diberkati Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini mendukung sepenuhnya kegiatan gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan,
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat siang. Puji syukur pada Tuhan karenanya kasih anugerah Tuhan. Kembali kita boleh mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Pertama-tama kami atas nama Gembala, Majelis, hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sopar Sinaga yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, dan keluarga diberkati Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 9. Dan dilayani oleh Bapak Gembala Wahyudi Timothy Sumolang. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Dan yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan baik berupa kas gereja, pembangunan, dan persepuluhan dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80097975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran melalui elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. 3. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan bagi jemaat Tuhan yang telah menyumbang untuk COVID-19, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Keempat, ibadah Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, pukul 13, yang akan dilayani oleh Pendeta Esther Sibarani.
Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom, dan Komisi Wanita sangat berharap semua ibu-ibu dapat mengikutinya. Kelima, Komisi Youth hari ini juga Minggu tanggal 26 April 2020 pada pukul 13 atau jam 1 siang akan melaksanakan ibadah youth secara online yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Bagi anggota youth dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Keenam, atas nama Gembala, hamba Tuhan, dan seluruh majelis mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Christian Emerson Sulistio Polii dan Meriani Oro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru ini. Demikian Warta Gereja pada siang hari ini atas nama majelis dan perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah sampai di akhir ibadah online hari ini, dan biarlah kita tetap selalu teguh berpegang pada firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun
Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua.